Ma'asyiral jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, tanpa terasa waktu berjalan hari demi hari, tanpa terasa Ramadan segera mengakhiri dan segera menjelang Idul Fitri. Tentu yang menjadi pertanyaan dalam benak kita adalah sudah sejauh mana manfaat dan indahnya Ramadan yang sudah semakin akhir ini. Apakah Ramadan yang hadir di tengah-tengah kita, yang datangnya hanya setahun sekali, yang tidak ada jaminan sama sekali tahun depan kita berjumpa lagi, benar-benar kita resapi di dalam hati. Istilah bahasa tasawufnya adalah halawatul iman. Sudahkah kita mendapatkan manisnya iman? Padahal panggilan Ramadan adalah untuk panjenengan orang-orang beriman. Supaya nanti endingnya adalah la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka Rasulullah menegaskan hasibu anfusakum. Jadi kita tidak ada salahnya menghisab diri kita. Dalam bahasa politik tidak hanya KPU yang merekapitulasi hasil suara, tapi kita pun hendaknya senantiasa merekapitulasi hasil-hasil amalan-amalan kita. Apalagi di bulan mulia ini jamaah sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa saya analogikan dengan Ramadan itu sebuah kendaraan bermotor memerlukan BBM. BBM itu bulan barokah dan maghfirah. Di BBM itu ada premium, perai mangan minum. Ada solar, solatnya harus tambah rajin, sedekahnya tambah rutin. Kemudian pertamak, yang terpenting adalah pertamak, pertahankan nafsu secara maksimal. Dari nafsul ammarah, nafsul lawamah, menghantarkan menjadi nafsul mutmainnah. Karena memang puasa ini menghantarkan jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang merasa terpanggil, sebagaimana yang ditegaskan Allah akhir surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, hasil dari zikrullah. Karena zikrullah adalah ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sebuah representatif yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana event ini memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang adalah yang berindikasi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mengembalikan segala hidup ini dengan segala fasilitas yang ada, sarana prasarana termasuk waktu dan usia kita jemaah. Ini kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, radiyatan mardiyah. Satu sisi mencari ridha Allah, di sisi yang lain yang terpenting adalah agar kita diridhoi Allah. Maka fadkhuli fi ibadi, layak untuk menjadi hamba Allah. Kalau sudah layak menjadi hamba Allah, maka kompensasinya oleh Allah kemudian dilayakkan untuk pas masuk surganya. Apalagi Ramadan disediakan pintu rayyan untuk panjenengan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang beriman yang melakukan puasa Ramadan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, mumpung masih ada beberapa hari ke depan, masih ada beberapa malam ganjil yang tentu kita jadikan event untuk kita bermuhasabah jamaah sekalian. Saya sering menyampaikan untuk iktikaf kita ini, kenapa Rasulullah kok sampai bersabda syadda mi'zarahu. Ya, dari Aisyah itu mengatakan ketika akhir Ramadan Rasulullah mengencangkan sarungnya, ya apalah ya, jariknya atau apa begitu. Karena saya pernah diprotes sama jamaah saya, emang di Arab ada orang pakai sarung ya Ustaz? Ya, nanti ada gajah duduk, ada sebagainya. Tidak demikian. Artinya mungkin ya mengencangkan niatnya, cancut tali wondo, sing-singkan dengan baju, tingkatkan kualitas semangat ibadah di akhir Ramadan yang melebihi dari hari-hari sebelumnya. Karena puncak daripada ibadah Ramadan adalah 10 hari yang terakhir. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka di malam iktikaf itu ada 5 T yang harus kita lakukan. T yang pertama tafakkur, merenung makna hidup ini, dari mana kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan, dan mau kemana setelah kehidupan. Sehingga kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, hidupnya untuk ibadah, mempertahankan fitrah. Barangkali 11 bulan yang lalu banyak kemaksiatan kita lakukan, maka Ramadan adalah sebuah cleaning service untuk membersihkan jiwa-jiwa kita
agar Idul Fitri kembali fitrahnya. Kalau sudah kembali fitrahnya, hakikat hidup yang lahir dalam keadaan fitrah, hidup untuk beribadah, maka insya Allah mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang kedua adalah tadzakur. Ya, satu mengingat Allah, yang kedua mengingat kehidupan kita agar senantiasa mendapatkan ridha Allah. Kemudian yang ketiga, dengan kita bertadzakur, maka konsekuensinya bertasyakur. La in syakartum la azidannakum. Ibrahim ayat 7. Agar kita ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Usia boleh terbatas, tapi barokahnya tanpa batas. Ibadah yang kita lakukan mungkin belum seberapa puas, tapi mudah-mudahan dengan hati yang ikhlas. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dalam tasyakur kita, mungkin dengan ibadah kita banyak kekurangannya, maka yang keempat adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam bahasa Jawanya itu rumatono jelumatono kumiter bedaing pinggir. Jadi kita ini banyak dosa, banyak noda, banyak kekurangannya. Yang notabene sholat saja yang merupakan bermunajat, berkholwat, bermeditasi kepada Allah, itu saja kadang-kadang masih sempat-sempatnya perasaan pikiran kula jenengan melayang kemana-mana. Jadi secara formalitas syar'i kula jenengan melakukan ibadah sholat, tapi kadang-kadang hati ini ya melanglang buana entah kemana. Ini jamaah sekalian. Ya, maka sampai-sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Seorang Rasulullah, bayangkan, manusia pilihan, ya, khairul anam, khairul bashar, itu saja berdoa, ya Allah, bantu kami untuk sekedar mensyukuri nikmatmu, tolong kami untuk sekedar mengingat namamu ya Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, a'inni wa husni ibadati, untuk beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Menggambarkan jamaah sekalian bahwa beribadah kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah tidak sekedar beribadah secara formalitas, apalagi rutinitas, tapi beribadah yang benar-benar berkualitas. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka yang terakhir, kalau sudah bertaubat, pada akhirnya hidup ini kita bingkai dengan tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhir daripada iktikaf pada akhirnya adalah kita bermuhasabah. Sudahkah dalam iktikaf itu meningkatkan kualitas ikhlas kita? Secara etimologi, ikhlas adalah memurnikan. Secara terminologi, memurnikan yang nanti membawa salimul akidah, kekuatan keselamatan akidah dari kemusyrikan, dari kemunafikan, minimal dari kefasikan. Yang kedua adalah sahihul ibadah, ibadah yang benar-benar sahih, ibadah yang kita contohkan dari tatanan dan tuntunan Allah dan contoh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, akhlakul karimah. Ini jamaah sekalian dalam arti memurnikan ini. Kemudian muhasabah berikutnya adalah sudahkah Ramadan ini mendidik kita dengan jiwa-jiwa yang ihsan? Banyak sekali jamaah sekalian ayat yang menjelaskan wallahu yuhibbul muhsinin. Di antaranya di surah Al-Imran 133. Jadi jamaah sekalian, Allah sangat menyukai, mencintai, demen kepada panjenengan yang berbuat ihsan. Ahsana yuhsinu ihsan. Beribadah yang senantiasa bukan hanya soleh ritual saja, tapi juga soleh sosial dan kultural. Banyak sekali jamaah sekalian, mungkin sholat kita khusyuk secara ritual syar'i, tapi kadang-kadang di masyarakat kurang begitu bermakna. Padahal Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik seorang insan adalah bermanfaat dengan sesamanya di tengah-tengah kehidupan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ihsan yang luar biasa, sebagaimana sebuah hadis yang sangat panjang, yang ketika itu Rasulullah didatangi malaikat Jibril yang menyerupai seorang manusia, seorang laki-laki, yang pada akhirnya menanyakan, mal ihsan, apa itu ihsan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah yang seakan-akan menyaksikan Allah. Ketika ini belum kita dapat, maka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita belum sampai kepada derajat menyaksikan Allah, yakin bahwa seluruh amaliyah kita, perbuatan aktivitas kita
disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah proses jamaah sekalian untuk menuju ihsan dalam konteks ini, yaitu dengan cara tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu melalui tiga T: takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli artinya apa? Membersihkan, mengosongkan, menjauhkan dari karakteristik keburukan, menuju tahalli, kita isi, kita hiasi dengan karakter-karakter akhlakul karimah, ikhlas, ridho, jauh dari riya, ujub, sum'ah, dan sebagainya. Dan jamaah sekalian, itulah yang kemudian melayakkan dirinya tajalli, bertaqarrub ilallah, berindah-indah, berbisik mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, sekian pembelajaran dari Ramadan ini, monggo kita kemudian pada akhirnya kita dasari, kita bungkus dengan al-istiqamah. Betapa dahsyatnya istiqamah, karena Ramadan sebuah training, hakikatnya berhasil tidaknya training kita adalah tergantung bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita. Sebuah analogi, ketika panjenengan seorang atlet dilatih oleh para pelatih-pelatih kita, maka hasilnya adalah bagaimana keberhasilan ketika bertarung, ketika bertanding. Inilah dalam kehidupan kita jamaah sekalian, hasil training Ramadan, sebuah madrasatul kubra yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala ini, pada akhirnya hendaknya kita raih surga Allah Subhanahu wa taala dengan beristiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat 30. Sesungguhnya orang-orang yang sudah berhasil seperti panjenengan, ya, beriman kepada Allah, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tsumma istaqamu. Ini yang terpenting. Salah satu makalah Imam Al-Ghazali jamaah sekalian, di antara modelnya orang yang rugi celaka ketika Ramadan yang mulia, antara lain adalah orang yang solehnya soleh mendadak, orang yang solihah solihahnya ahli mendadak, ya, biasanya nggak pernah sholat belas, tiba-tiba berjamaah, nggak pernah biasanya sodakoh, begitu Ramadan menjadi orang dermawan, dan ternyata pasca Ramadan Lebaran. Makanya saya kurang setuju dengan Idul Fitri disebut dengan Lebaran. Kalau Lebaran jamaah sekalian, ketika panjenengan sudah khusyuk seperti ini, setelah 1 Syawal lebar semua. Yang tadinya joget kembali joget. Ya, makanya kadang-kadang ada yang dalam rangka Lebaran kita datangkan pahala apa. Ini kan sama dengan sudah dicuci dimasukkan comberan lagi. Naudzubillah. Ini ngapunten, maka monggo kita beristiqomah. Ya, kalau sudah terdidik, terlatih, betapa khusyuknya kita, betapa tawaduknya kita, betapa pedulinya kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Ya, wong kita lapar sehari saja, ya kan? Apalagi panas terik seperti ini. Enak panjenengan di Masjid Ulul Azmi. Saya buat status, alangkah indahnya Masjid Ulul Azmi. Begitu sejuk dan barokahnya di hati. Insya Allah barokah sampai akhirat nanti. Seperti itu jamaah sekalian. Tapi ketika di luar, coba panjenengan lihat. Saking gak kuatnya, bukan makan minum saja, mereka termasuk ahli hisab, ya, merokok ke sana kemari tanpa ada malu di hati, ya, betapa ini ya boleh itu hak asasi kalian. Kadang-kadang mereka itu berdalih dengan hak asasi, bahkan warung-warung itu loh, banyak yang buka, yang agak sopan itu warungnya ditutup Pak, pakai seutas kain begitu ya, tapi godal-gadul ketok sikile, nggak tahu uangnya di mana, ada seperti itu. Ya, al-haya'u minal iman, Pak. Ya, tolonglah. Jadi memang hak asasi, tapi ingat kita juga ada toleransi. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka yang terpenting istiqomah kita lakukan. Tarbiyah ruhiyah, mental spiritual kita, tarbiyah jasadiyah, fisik dijaga, sumu tasihu. Banyak gerakan sholat tarawih sama dengan panjenengan olahraga, dan tarbiyah maliyah, dididik harta benda kita, mencarilah harta yang halal dan barokah, bukan menghalalkan segala macam cara agar barokah, dan insya Allah hidup kita diridhai Allah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diberikan kesehatan, diberikan kecukupan. Yang rencana mudik silahkan hati-hati, ya, tetap kendalikan bahwa mudik adalah filosofi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini harus tahu cara basa Jawa ini sangkan paraning dumadi. Kita berasal dari mana, akan kembali kemana, itu yang kita hayati.
bukan berfoya-foya, apalagi pamer kekayaan-kekayaan kita. Insya Allah Allah akan meridhoi kita, membersamai kita, hidup bahagia di dunia, panjenengan calon-calon surga. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.